yang melibatkan banyak orang, melibatkan pengusaha, melibatkan orang-orang besar, yang hampir 300 triliunan lebih kurang seperti itu. Betul. Yang membuat hampir dua institusi kita ini bentrok. Polisi dan jaksa. Ya, kan Jampitsus dibuntuti. Betul, Ya, betul. kan pada betul. waktu itu, waktu dia makan. Bahkan kantornya Jampitsus diserini mobil kan pada waktu itu ya kan. Bahkan dikirim drone sedemikian rupa. Ya kan, akhirnya drama ini menjadi anti klimaks. Yang kita harusnya benteng terakhir menjaga keadilan ini adalah pengadilan. Akhirnya tempat berlindungnya para koruptor ini di pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Teni Channel, kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang tentang kasus hukum yang menarik. Ini dengan pakar hukum Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Ini terkait dengan kasus timah, di mana kerugian negara itu bisa mencapai 300 triliun. Tapi pada saat kemarin tanggal 29 Agustus dibacakan oleh pengadilan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, vonisnya sangat mengejutkan, ya, karena dihukum dengan penjara 3 tahun, dipotong masa tahanan dan denda bayar Rp5.000. Dan ini luar biasa, sangat mencengangkan. Sementara kasusnya 300 triliun, tapi diminta untuk dibayar 5.000. Dan kalau misalnya dipotong dengan tahanan, saya kira bisa jadi memang sudah selesai hukumannya. Nah, untuk bahas ini secara hukum, kita ketemu dengan pakarnya. Assalamualaikum Pak Ahmad ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira gimana nih kasus ini, kasus timah ini luar biasa yang sangat mencengangkan ini? Kalau ini cukup mengagetkan kita ya. Kalau dalam perkiraan saya harusnya dihukum ini di atas 10 tahun dia. Di atas 10 tahun. Bila perlu 20 tahun ya, di atas 20 tahun dengan denda yang cukup besar seharusnya. Walaupun ini memang tidak hanya dia sendiri. Kasus ini kan melibatkan banyak orang. Karena kasus ini kan lebih kurang yang dilansir, yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung pada awal yang ramai kasus ini. Ingat Pak Heri, ini kasus yang besar. Adalah menyangkut masalah korupsi di timah di Bangka ini, yang melibatkan banyak orang, melibatkan pengusaha, melibatkan orang-orang besar, yang hampir 300 triliunan lebih kurang seperti itu. Betul. Yang membuat hampir dua institusi kita ini bentrok. Polisi dan jaksa. Ya, kan Jampitsus dibuntuti. Betul, ya, betul. Kan pada betul. waktu itu, waktu dia makan. Bahkan kantornya Jampitsus diserini mobil kan pada waktu itu ya kan. Bahkan dikirim drone sedemikian rupa. Ya kan, akhirnya drama ini menjadi anti klimaks. Yang kita harusnya benteng terakhir menjaga keadilan ini adalah pengadilan. Akhirnya tempat berlindungnya para koruptor ini di pengadilan. Seperti itu loh. Luar biasa, luar biasa. Bayangkan si Tony Tamsil ini Tony Tamsil di pengadilan Pangkal Pinang. Ya kan, diponis 3 tahun penjara. Saya lupa tuntutannya berapa, dengan denda berapa Pak Heri? 500 rupiah. Ini kan dagelan namanya. 5.000 ini dagelan. Tapi yang pada umur bersama ini harus kita cermati juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Yaitu ada juga yang rame itu, yang istrinya artis yang rame itu, yaitu saudara Epir Mois, ya kan, yang sedang diadili juga. Terus 3 mantan kepala dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Kepulauan Bangka, ya kan. Mereka adalah kepala dinas SDM Bangka Suranto Wibowo, dan kepala dinas kepala dinas SDM Bangka Belitung Suranto, dan kepala dinas SDM Bangka Belitung 2000 sekian ya, 2015 2019 terus selanjutnya Rusbani, dan kepala dinas SDM Kepulauan Bangka Belitung Amir Sabana. Jadi kepala dinasnya 3, Amir Sabana, terus Suranto Wibowo, terus satu lagi Rusbani.
Ya, pihak swastanya yaitu tadi Herfi Muiz. RV. Ini kita nggak tahu, jangan sampai dapat diskon besar-besaran. Maksudnya dendanya jaringan gitu ya. Diskon rendah. Ini harusnya luar biasa, harus menjadi atensi dan perhatian kita. Ini kan perkara ini cukup lama, tapi dia tenggelam dengan hiruk pikuk perkara-perkara politik. Tenggelam dengan perkara-perkara pilkada. Betul. Ya, jadi kita lagi sibuk bicara proses pilkada, bagaimana putusan Mahkamah Agung, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Di tengah itu ternyata ada berselancar sedemikian rupa di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang si Tony Tamsil dihukum dengan 3 tahun dengan denda 5.000. Ini sangat menyakitkan hati kita seperti itu. Ini harusnya diperiksa. KAI harus turun tangan, ya kan? Inspektorat Badan Pembinaan dan Pengawasan Mahkamah Agung harus turun tangan. Ada apa? Dan juga Jaksa Agung juga harus periksa juga. Jangan-jangan memang akhirnya tuntutan dan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa setengah hati juga. Lemah gitu ya? Ya, kalau memang tuntutannya setengah hati dan lemah, sebenarnya bisa bebas. Cuman mungkin hakimnya ketakutan menjadi 3 tahun. Jadi kita harus betul-betul objektif ini. Harusnya memang KAI turun, Pak Eri. KAI turun memeriksa ini. Ini sangat melukai dan merusak negara Indonesia ini seperti itu. Kalau kasusnya Tommy Rashid ini kan terkait Tommy Tamsil. Nah, terkait jangan sampai Rashid. Ya, sorry. Ada Tony Rashid, kawan kita penulis. Ya, mohon maaf nih salah sebut. Ya, Ustadz salah sebut. Sebut ya. Terkait ya. Kalau Tony Rashid itu pejuang ya, gitu. Kalau Tony Tamsil koruptor, di Bangka kan, yang baru saja diputuskan di Pengadilan Tinggi Pangkal Pinang. Ya. Dan pasti kaitannya dengan kasusnya yang di Jakarta Pusat kan, yang tadi Herfi Muiz, terus 3 kepala dinas SDM yang ya. Kalau itu terkait, maksud saya bisa jadi memang selain tadi mungkin tuntutan jaksa lemah gitu ya. Itu bisa-bisa sama juga ya nanti putusan. Jangan sampai. Jangan Pak Eri melihat, Pak Eri mau mengatakan karena Tony Tamsil itu diponis 3 tahun, jangan-jangan Herfi Muiz dan kawan-kawan diponis hal yang sama dengan denda yang sama seperti itu kan yang ditakutkan. Oleh karena itu harus kita waspadai. Ya, kita kan selama ini terlena, nggak tahu bahwa ada sidang itu. Seperti itu. Itu kalau misalnya seperti itu kan KY yang turun memeriksa hakim-hakimnya semua. Ya harus diperiksa, dipanggil gitu. Enggak, kejaksaan tuntutannya lemah atau dilemah. Ya itu makanya kita nggak bisa kita menyatakan. Maka harus kita periksa proses persidangan yang ada itu. Apakah saksi-saksi yang dihadirkan itu memang lemah? Apakah memang dakwaannya lemah? Apakah saksi-saksi dan bukti-bukti yang lemah sehingga tuntutannya ringan seperti itu? Kita nggak tahu tuntutannya ini. Hakim biasanya memonis itu 3 tahun itu jangan-jangan tuntutannya hanya 5 tahun. Kan lebih dari 2/3. 3 tahun itu seperti itu. 300 triliun loh. Makanya harusnya tuntutannya ini menurut saya harus di atas 10 tahun. Dengan denda harusnya triliunan juga seperti itu. Bagaimana untuk mengembalikan? Ya kan? Seperti itu. Iya, menarik. Kalau misalnya saya tadi sengaja bertanya soal itu, kenapa kalau hakim bersalah atau ada kecurigaan terhadap hakim, komisi yudisial yang memeriksa gitu. Kalau kejaksaan yang kejaksaan ada komisi kejaksaan. Ada komisi kejaksaan. Dan ada juga Jamwas. Jaksa Agung bidang pengawasan kan bisa diteliti itu. Gampang kok. Kalau nggak melihat proses persidangan itu, ya kan. Nah itulah makanya saya dari dulu tuh agak kurang cocok gitu. Cuman saya puji-puji juga dengan kejaksaan, karena dia menerobos akibat lemahnya KPK. Di KPK kan belum ada membongkar kasus yang ratusan triliun. Jadi kita apresiasi sesungguhnya kepada kejaksaan sudah membongkar kasus-kasus besar dibandingin dengan KPK. Cuman ujungnya, ya kan, ujungnya menjadi anti klimaks gitu loh Pak Eri. Arti besar tuh. Ya, bayangkan jaksa sudah ini kan sampai siapa? Febri ya. Febri itu betul-betul kuat ya, sehingga hampir 2 institusi kan, ya sampai sekarang kan kita tidak tahu siapa yang menguntil atas perintah siapa yang kan tertutup.
tidak pernah dibongkar skandal itu sesungguhnya itu. Ini kelemahan Indonesia ini tidak pernah membongkar skandal-skandal itu seperti itu. Harusnya kan itu dibongkar. Siapa yang menguntil, disuruh siapa, di atas siapa seperti itu. Apa ada keterlibatan pengusaha tersebut? Apakah ada bagian dari intimidasi dari kejaksaan? Apakah kejaksaan ini JPU yang menuntutnya karena ada sinyal yang lebih besar dia akan diancam? Kan kita nggak tahu. Yang itu yang harusnya memang harus dibuka, Pak Eri. Ya jangan sampai istilah hilang ditelan bumi gitu beritanya. Ya sekarang kan udah ditelan bumi. Kan kita tersentak lagi gara-gara vonis yang rendah dan dendanya sangat main-main itu. 5.000 ya tadi ya? 5.000. Nah kalau awam aja gitu bertanya gitu, itu kira-kira kenapa kok jadi hilang ditelan bumi itu? Ya itu, memang kalau kasus korupsi ini Pak Eri, yang besar-besar itu, ini memang pelakunya kalau bisa tidak ada berita sama sekali. Ini pasti ada operasi yang namanya operasi media dan sebagainya. Ini ratusan triliun Pak Eri. Kalau dia ada belanja untuk menutup berita ini kan kecil ya. Pak Eri berapa? Kira-kira untuk media. Kan Pak Eri kan orang media. Kira-kira berapa Pak Eri? Sebut aja angka. Miliar misalnya. Kecil sekali. Berapa miliar? 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, masih kecil. Ratusan triliun. Gitu loh. Kasusnya 300 triliun. 300 triliun itu. Itu yang menurut saya sehingga ini menjadi beritanya tenggelam di telan bumi. Bahkan ada berita yang sangat besar, rame, sampai menjadi perhatian. Bagaimana Jampitsus pada waktu itu dibuntuti, diinteli, beritanya hilang sampai sekarang. Tidak tahu siapa, bahkan kan sempat ditahan. Ternyata kan anggota. Iya kan? Nah, harusnya bisa ditelusuri. Anggota itu kan tidak mungkin dia tanpa ada perintah. Siapa yang memerintahkan itu seperti itu loh. Ini kan menyederai dua lembaga loh. Nah ini kenapa terjadi? Karena presidennya lemah. Oh, ujung-ujung ke situ. Iyalah, presidennya lemah. Ya kan? Jangan-jangan ini ada partisipasi juga para pengusahanya ini di dalam pilpres kemarin. Aslinya 9 naga jangan-jangan terkait. Ya, kita nggak tahu, ya kan? Jangan-jangan, ini uang 300 triliun yang dapat ini, sebagian kita belanjakan untuk belanja politik, kan bisa saja. Bisa. Kalau dia nyumbang 10 triliun kan kecil. Dan biasanya di dunia manapun, para mafioso ini, para kartel, Pak, mulai dari Escobar dan lain sebagainya, seperti itu, Al Capone, ya, di Amerika, ya kan, di Inggris itu, yang ada lagi yang sama seangkatannya itu, memang dia belanja politik, Pak Eri. Sengaja ya. Dia belanja politik, mempengaruhi, ikut pilpres, ikut mendanai dan sebagainya, seperti itu. Nah, kita tidak ada pernah memeriksa belanja politik atau pengeluaran politik, pendapatan berapa politik itu dari para yang disebut mafioso ini. Gitu. Di Amerika ketahuan itu, dilihat itu. Di kita kan tertutup ini sebagian itu. Biaya kampanye, penerimaan dan lain sebagainya. Itu enggak betul. Ya gitu loh. Kita menghadapi bagaimana barbarnya pemilu kita ini, kalau kata Bang Rizal, pemilu yang kriminal ini, yang pemilu berbayar yang cukup mahal ini, membutuhkan uang yang cukup besar. Uang yang paling press money ini adalah dari yang model-model kayak gitu, dari korupsi, jadi judi, dari narkoba, seperti itu. Dan itu kan tidak hanya di Indonesia, terjadi juga negara-negara yang penegakan hukumnya lemah, presidennya bisa dikendalikan. Nah, kita tidak menuduh, jangan-jangan ini tertutup habis ini, ada bagian dari hasil ini yang mengalir untuk pilpres dan pileg, kita nggak tahu. Itulah yang harus diusut. Betul. Bisa dan jadi. ini kita titipkan betul. Ya, kan bisa Prabowo. Takutnya kalau misalnya betul terbukti gimana itu yang. Inilah kenapa negara kita ini tidak maju, Pak Eri. Iya. Negara kita semakin payah, rakyat semakin menderita karena pemberantasan korupsi kita tidak serius. Wujud pemberantasan kita korupsi kita tidak serius karena kita menganggap korupsi ini bukan musuh betul. Itulah vonis tadi ini. Iya, betul. Vonis ini menandakan seperti, kalau saya jadi hakim, betul kalau memang hakim ini ada pecatnya hakim ini. Hakim ini tidak sekedar dipecat, ditelusurin, dimasukin penjara juga. Langsung ya.
Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kalau kita ikuti terus diskusi ini menarik sekali. Tentunya kita dibatasi waktu. Kita berharap sekali untuk like, subscribe, dan share dan komen acara kita ini. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.